Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Romla selaku fasilitator calon guru penggerak angkatan 9. Yang saya hormati Ibu Ira Yulia selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 9 Kota Sukabumi. Perkenalkan, nama saya Siti Natasha Isabella, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Kota Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan kerja saya yang merupakan salah satu guru hebat di sekolah saya. Beliau adalah Bapak Adi Rohman SAG, guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 2 Kota Sukabumi. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah baik ya Pak Adi ya. Pak Adi, jadi hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Nantinya tujuan dari dilakukannya kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Pak Adi laksanakan di kelas. Kegiatan pra-observasi ini juga dilakukan sebagai persiapan Bapak ketika akan melaksanakan pembelajaran di kelas. Jadi saya berharap dengan adanya kegiatan pra-observasi ini, Bapak dapat melaksanakan pembelajaran di kelas dengan penuh rasa percaya diri dan juga dengan pembelajaran yang lebih baik lagi. Baik Bapak, mungkin nanti akan saya ajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Pak Adi, apa sih tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas nanti? Baik Ibu, untuk tujuan mata pelajaran PAI yang paling utama itu adalah menemukan karakter siswa yang baik sesuai ajaran Al-Quran dan Hadis dengan mata pelajaran atau materi, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, juhud, dan malu. Baik Pak Adi, jadi tujuan pembelajarannya adalah peserta didik atau siswa itu dapat berbuat baik sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadis, dan materinya itu mengenai menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan juga di kelas. Adi, selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana area pengembangan kompetensi yang akan Bapak capai? Untuk pengembangan kompetensi yang akan saya capai nanti, insya Allah ada dua. Yang pertama yaitu mengenai pengetahuan, dan yang kedua keterampilan. Adapun untuk pengembangan kompetensi pengetahuan, saya harapkan siswa atau peserta didik mampu menjelaskan mengenai materi menjaga kehormatan, perilaku malu, ikhlas, dan juhud. Adapun untuk keterampilannya diharapkan juga selain mampu menjelaskan, peserta didik mampu menerapkan perilakunya, bisa mampu menjaga kehormatannya, menjaga dirinya, ikhlas, juhud, dan malu. Oh baik Pak Adi, jadi ada dua area pembelajaran. Yang pertama untuk pengetahuannya sendiri, Pak Adi ingin agar peserta didik itu mampu menjelaskan mengenai materi menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan juhud. Sedangkan untuk keterampilannya sendiri, bagaimana si siswa itu dapat menerapkan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pak Adi, selanjutnya pertanyaannya mengenai rancangan rencana pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Strategi pembelajaran, model dan metode apa nih yang kira-kira akan Bapak terapkan pada saat pembelajaran di kelas nanti? Baik Bu, untuk model atau strategi pembelajaran yang saya akan aplikasikan atau mengaplikasikan pembelajaran berdiferensi yang terintegrasi dengan KSE, yaitu kompetensi sosial dan emosional. Sedangkan untuk metodenya yang saya akan melaksanakan diskusi kelompok, selain itu juga ada penugasan dan presentasi. Itu presentasi peserta didik jelasnya. Sedangkan untuk model pembelajaran, saya akan menggunakan model pembelajaran tim turnamen games. Ya, baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi Bapak akan mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi. Ini bagus sekali karena merupakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan juga model KSE atau kompetensi sosial dan emosional. Bapak juga akan menerapkan strategi pembelajaran yaitu model pembelajaran tim turnamen games. Wah, Bapak luar biasa sekali ini. Baik Bapak, saya akan melanjutkan pertanyaannya yang selanjutnya yaitu medianya nih Bapak. Kira-kira media pembelajaran apa sih yang akan Bapak gunakan dalam proses pembelajaran nanti?
Untuk media pembelajaran saya akan menggunakan Salindia dan mungkin menayangkan beberapa video yang ada di YouTube, juga pemanfaatan aplikasi-aplikasi seperti Canva dan tambahan lagi aplikasi yang ada atau buatan dari SMK Negeri 2 yaitu Smart Learning. Itu bagian dari media yang insya Allah saya gunakan. Oke, untuk media pembelajarannya Bapak banyak menggunakan pemanfaatan aplikasi baik Salindia, Canva maupun video YouTube, dan tidak lupa aplikasi yang kita ciptakan sendiri yaitu aplikasi Smart Learning ya Pak ya. Bapak, nah kira-kira nih untuk pembelajaran di kelasnya nanti kapan akan dilaksanakannya Pak? Akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 jam ketiga sampai selesai. Oke, di kelas mana Pak? Itu di kelas 11 MPK 1. Oke, jadi hari Senin tanggal 26 Februari 2024 di kelas 11 MPK 1 jam ketiga sampai selesai ya Pak ya. Baik Bapak, selanjutnya nih sebelum mengakhiri kira-kira apa sih yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Percakapan yang hari ini, satu yang paling utama adalah mampu atau dapat mendapat gambaran mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari datang atau di hari Senin itu. Jadi ada gambaran seperti apa persiapannya. Betul, jadi Bapak sekarang jadi lebih mempersiapkan ya baik modal, metode dan lain sebagainya. Bapak, nanti saya izin mungkin saya akan mengikuti pembelajaran Bapak selama di kelas nanti. Jadi saya akan masuk ke dalam kelas dan melihat bagaimana proses pembelajaran Bapak di kelas nanti. Selain itu mungkin setelah selesai proses observasi kita akan ngobrol kembali ya Pak ya, bercakap-cakap kembali dalam kegiatan pasca supervisi. Pak Adi, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Semoga pembelajaran yang akan Pak Adi laksanakan hari Senin nanti mendapatkan keberkahan serta kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh izin berdiri? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Terima kasih. Ulangi kembali, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa bersilaturahmi, bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi dalam kegiatan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di Sekian anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, pada hari ini tentunya melanjutkan materi-materi tugas-tugas yang sebelumnya kita laksanakan. Tetapi sebelum dimulai, mari kita bersama-sama untuk terlebih dahulu membaca doa. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin. Setelah baca doa, lalu dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga doa kita semua yang bisa kita panjatkan mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya Allah. Amin. Untuk selanjutnya kita memasuki dengan materi yang mana materi sebelumnya yaitu materi tentang masalah menjaga kehormatan, ikhlas dan malu. Yang terakhir yaitu materi yang akan kita bahas ini adalah materi tentang sunnah yang akan disampaikan atau akan dipresentasikan oleh kelompok 4 konsentrasi. Untuk mencapai tujuan materi tentang apa yang tempatnya? Ada tujuannya. Yang pertama, tujuan materi jubud yaitu satu, kita semua agar satu, ada dua ya, secara pengetahuan kalian kita didik mampu menjelaskan materi tentang penjelasan jubud. Apa itu jubud? Apa contoh jubud? Apa dalil
zuhur. Ya, kalau tujuan itu sudah tercapai berarti materinya sudah selesai. Ya, maka dari itu tujuan itu adalah hal yang sangat penting. Tujuan itu akan tercapai ketika kita bekerja sama. Kita analogikan, kita bermain terlebih dahulu, siap? Oke. Minta satu orang. Oke, kita mintain kertasnya dulu ya. Boleh? Boleh. Supaya tujuan ini tercapai dengan baik tanpa ada ekor-ekor yang lain. Oke? Harus kolaborasi. Oke, minta 1 sampai 4 orang. Oke. Mel, permainannya mudah sekali ya. Untuk mencapai tujuan itu kita harus kerjasama antara bapak dan kalian. Amel ya, sambil mengabsen. Mel, coba sebutkan angka favorit kamu 1 sampai 9. 2. Yakin 2? Yakin. Aslinya. Artinya apa? Ternyata tujuan bersama itu bisa tercapai dengan kerja sama. Nanti tidak akan mencapai tujuan yang Bapak capai tanpa ada kalian. Kalian belajarnya juga sama, ya. Kalau kalian belajar tanpa ada kerja sama, sorangan, tapi tujuannya bebarengan tidak akan tercapai. Itulah pentingnya kerja sama, pentingnya kolaborasi. Maka dari itu, materi yang terakhir akan kita bahas yaitu materi tentang zuhur. Ya, kita kan bagi-bagi ikhlas beres. Malu beres, menjaga kehormatan beres. Yang terakhir yaitu zuhur. Kelompok yang terakhir mana, Cum? Oke, untuk kelompok 4 sudah siap? Siap. Yang terakhir sudah? Siap. Silahkan untuk kelompok 4 untuk menyampaikan materinya. Mangga ke depan. Ya. Oke, itu saja dulu ya. Nanti ada di akhir, tolong perhatikan ada refleksi dan evaluasi yang sudah Bapak siapkan. Pakai spidol enggak? Monggo silakan untuk waktu dan tempat dikembalikan dan ini milik kalian. Bapak memperhatikan di sini. Materi nanti kita apa? Dulu materi sudah dikirimkan ke Bapak? Saya. Oh ini. Yang lain mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak dan Ibu guru serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Intan sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kelompok 4 pada hari ini. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari. Perkenalkan, nama saya Jalan Sri Fadila sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Najwa Lutfiana Firdaus sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Renta Patiwi sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, saya Rana Musmina Sari sebagai pemateri keempat.
mengajarkan pentingnya hidup sederhana, menghargai apa yang dimiliki tanpa melupakan kecukupan diri sendiri. Kesalahpahaman tentang zuhud sendiri dalam Islam yaitu zuhud diartikan sebagai miskin. Tidak, salah satu kesalahpahaman umum adalah Tidak ada. Kalau tidak ada, kita evaluasi dari sekarang. Kita evaluasi sekarang materi yang sudah kita bahas. Materi tentang apa saja kan? Dan menjaga diri. Nah, materinya kalian Bapak akan bagi menjadi 4 tim, ya. Tapi dari 4 tim itu sendiri, Bapak sisanya minta 5 orang ke depan. Jadi kita bermain peran tim turnamen gangster, ya. Pernah ya? Nah, oke. Bapak rasa kelompok ini nanti gabung ke sini ya, yang belakang. Ya. Udah kelas kan dia J2, 4, 7, ya, di sini langsung. Kalau tidak kalian bisa menjawab, berarti teman yang selanjutnya kalian boleh kembali ke belakang. Paham nggak? Paham? Gak ada sih kalau pakai perasaan. Ya. Lah itu pakai balpennya, pakai balpen gitu. Alat tulis sudah siapkan? Sudah disiapkan? Coba kelompok 1 mana timnya 5 orang mana? Top sini berjajar 5 orang. Tim 2 mana tim 2? Top silakan berjajar. Kelompok 3 mana? Dari mana? Kelompok 5, kelompok 4. Buat berjajar silakan penuh. Jelaskan 3 manfaat sifat malu dalam kehidupan seseorang. Mau contohnya? mencegah dari perbuatan tercela, mendorong berbuat kebaikan, mengantarkan seseorang ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari sikap tercela, terhindar dari sikap impulsif. Nah, tanggung jawab Mam, bahasa nanti Bapak Mam impulsif teh. Jelaskan. Serampangan itu mana? Teledor. Mana sama jawabkan? Naon cara inklusif? Naon nanti bahasa naon inklusif? Ceroboh. Kan kita tahu bahwa baca apa hanya yang inklusif ya, ceroboh ya. Jauh terhindar dari sikap ceroboh. Oke, nomor 3. Naon cenah? Menjaga etika dan moral, membahagiakan dan membangun hubungan sosial yang sehat. Kamu udah sehat tuh kayaknya. Oke, dia kelompok dia mencegah menggunakan kekayaan untuk kebaikan. Yang kedua, merasa cukup. Yang ketiga, bersyukur. nomor 5 nih. Mencegah dari perbuatan tercela, mendorong berbuat kebaikan, mengantarkan seseorang ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Oke, terus harus buat aja orang-orang. Oke lah, pokoknya mas semuanya tegas tangan heula lah. Waktu juga sudah habis. Mungkin pembelajaran yang terakhir di semester 6. Paham ya kalian mudahnya di kuartal 3 ya, setelah itu minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kegiatan kali ini saya akan melaksanakan wawancara pasca observasi yang telah saya laksanakan. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Di sebelah saya ada guru pengajar praktik saya yaitu Ibu Ira Yulia SPD 4 dan tentunya ada Bapak Adi Rahman SPD. Tujuan diadakannya pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses yang telah dilakukan pada masa observasi kegiatan pembelajaran di kelas. Baik, Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ira, mohon izin ya, saya mau melaksanakan wawancara pasca observasi. Pak Adi, setelah kemarin saya melaksanakan observasi pembelajaran di kelas, hari ini kita bertemu lagi untuk kegiatan pasca observasi. Mungkin nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kembali kepada Pak Adi. Pak Adi, bagaimana perasaan Bapak terkait jalannya observasi yang telah kemarin dilakukan? Baik Ibu, terima kasih. Insya Allah saya akan jawab. Perasaan ketika diobservasi oleh Ibu itu salah satu saya pribadi mengetahui kekurangan-kekurangan selama pembelajaran atau selama ada di kelas. Karena tidak mudah ketika belajar dengan anak-anak, apalagi kurangnya maksimal media metode yang belum dipersiapkan. Salah satunya media ketika sudah siap, ternyata media salah satunya satu contoh Infocus tidak support dan tidak mendukung. Itu kan jadi sebuah dilema ketika persiapan sudah matang, akhirnya menjadi sebuah kelemahan dan kekurangan. Tapi secara spesifik, detail kegiatan belajar mengajar, alhamdulillah perasaannya bahagia dan senang sekali. Alhamdulillah, jadi Pak Adi merasa senang ya sudah disupervisi atau diobservasi oleh saya. Pak Adi, bisa diceritakan kembali nggak Pak mengenai area pengembangan kompetensi yang kemarin telah Bapak lakukan selama pembelajaran di kelas? Untuk area pengembangan di kelas itu ada dua, yaitu pengembangan secara pengetahuan dan secara keterampilan. Jadi pengetahuan itu ke depannya atau setelah pengetahuan dipahami, mudah-mudahan anak bisa terampil terhadap pengetahuan-pengetahuan yang sudah disampaikan atau sudah dijelaskan dipelajari bersama-sama. Baik, jadi pengetahuan-pengetahuannya itu semoga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kemarin materinya juga sangat relate ya sama kehidupan anak-anak, yaitu zuhud ya Pak Adi. Iya, zuhud. Menurut Pak Adi, langkah-langkah atau tahapan apa saja sih yang sudah Pak Adi lakukan kemarin? Boleh diceritakan kembali tidak? Langkah-langkah yang pertama mempersiapkan terlebih dahulu dari model, media, dan metodenya. Terus persiapan juga ketika pembagian kelompok dengan anak-anak. Persiapan itu kurang lebih sekitar 2-3 kali pertemuan, karena tidak langsung di lapangan itu langsung kepada materi intinya, tapi ada beberapa persiapan yang dipersiapkan. Nah, betul ya Ibu, jadi kemarin itu pas saya observasi dengan Pak Adi, kebetulan ini merupakan sebuah materi yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Jadi kemarin itu hanya melanjutkan, kebetulan juga waktunya kita kan ada di blok itu ya Bu ya, sistem blok, jadi kita benar-benar harus saling berkejaran dalam materi dengan waktu. Pak Adi, menurut Bapak nih, sejauh mana sih area pengembangan yang Bapak jelaskan tadi? Apakah sudah berhasil atau belum dilaksanakan di dalam kelas oleh anak-anak? Ada beberapa keberhasilan, salah satunya ketika menerapkan metodenya Bu ya. Metodenya itu alhamdulillah secara aktif anak-anak semuanya ikut serta dalam kegiatan belajar mengajarnya dengan salah satu metode yang diterapkan. Adapun ketika keberhasilan atau belum, sejauh ini saya belum melihat apalagi dari sikap materi yang disampaikan. Salah satunya materi itu adalah tentang juhud. Juhud itu kan salah satu sikap karakter yang harus kita miliki. Ketika dijelaskan, anak-anak ternyata jauh berbeda dengan apa yang mereka lakukan. Ketika diperjelaskan tentang materi tentang juhud, ternyata bertolak belakang dengan apa yang mereka lakukan. Seperti halnya contoh kan, juhud itu adalah menjelaskan kita harus berfokus terhadap urusan-urusan dunia. Kalau dipanjang lebarkan mungkin anak, saya seperti ini, jauh terhadap hal-hal yang melakukan menjurus terhadap akhirat. Kebanyakan kita fokus kepada urusan-urusan dunia. Nah sejauh itu secara keterampilan atau secara sikap mungkin belum
berhasil terhadap materi yang disampaikan. Tapi secara metode media ketika pembelajaran khususnya metode, alhamdulillah anak di kelas pada aktif. Iya, saya menyaksikan sendiri ya Pak ya, dari pas lanjut pembelajaran Pak Adi di kelas, anak-anak itu memang sangat aktif ya Bu ya. Dan kemarin Pak Adi itu menggunakan model pembelajaran yang games turnamen, di situ anak-anak sangat antusias sekali mengikuti pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, terutama tadi pengaplikasian atau penerapan dari materi Zuhur dalam kehidupan sehari-hari anak-anak itu bisa tercapai ya Pak ya. Pak Adi, selama pembelajaran di kelas kemarin nih, kira-kira kendala apa saja sih yang Bapak rasakan atau alami? Kendala yang pertama ketika persiapan untuk pembagian kelompok. Ada anak itu ketika mau dibagi kelompok maunya dengan circle-nya masing-masing, gitu kan, kelompok masing-masing. Ketika mau di random, anak itu banyak yang keberatan. Itu kan salah satu kendala dan salah satu hal yang menjadi sebuah urgent gitu yang harus kita siapkan ketika di lapangan atau di kelas-kelas yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu masalah seperti media itu yang tadi sudah dikatakan sudah dipersiapkan sedemikian rupa, tapi ternyata tidak support. Tapi sebelumnya support Bu, ketika mau diobservasi di lapangan medianya tidak mendukung, akhirnya seadanya. Tapi alhamdulillah itu bukan menjadi sebuah halangan untuk pembelajaran di kelas seperti itu. Oke, jadi kalau menurut Pak Adi, kenapa hal itu bisa terjadi? Kadang-kadang ada human error ya Pak ya, yang nggak bisa kita tanggulangi. Kemarin mau bisa nih, tapi tiba-tiba pas kita mau melaksanakan jadi nggak bisa. Terutama tadi benar Pak Adi, ketika kita mengelompokkan murid, kadang-kadang mereka memang pengen sama circle-nya masing-masing ya. Jadi mereka udah punya hak pengen sama kelompok ini. Nah, itu juga jadi PR kita sebagai seorang guru, gimana sih caranya biar mereka itu mampu berbaur dengan siapapun, bukan hanya dengan temannya itu saja. Pak Adi, rencana tindak lanjut yang mungkin kedepannya akan Pak Adi laksanakan dalam melaksanakan kegiatan rencana pembelajaran. Rencananya insya Allah mungkin dipersiapkan dengan sedemikian banyak dengan sematang-matangnya Bu ya, baik itu secara metodenya mungkin lebih dari itu, bukan hanya satu metode ditambah dengan media-media yang lainnya, karena media kita digunakan itu banyak Bu ya. Ada media Canva-nya, ada media lupa lagi lupa lagi. Terus kita berkolaborasi dengan media-media yang ada di sekolah, itu mempersiapkan media sekolah itu adalah semacam ini. Nah, dari situlah kolaborasinya akan disiapkan dengan sematang-matangnya. Oke, berarti untuk tindak lanjutnya nanti sebelum persiapan pembelajaran di kelas, kita memang benar-benar harus menyiapkan secara matang. Jadi nggak cuma datang ke kelas menjelaskan materi, tapi kita harus menyiapkan berbagai macam mulai dari media, modal dan metode pembelajaran ya Pak Adi. Pak Adi, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada wawancara pasca observasi ini. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Semoga apa yang kita harapkan dari kegiatan pasca observasi ini dapat berjalan dengan penuh keberkahan dan kelancaran ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.